Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, first of all let me introduce myself. My name is Anastasia Sofia Mulyani, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Faculty of MIPA Science Education Study Program, Class of 23A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Discovery Learning Model. What is Discovery Learning? Jadi, Discovery Learning itu a learning model designed to encourage students to discover scientific concepts and principles themselves through observation, experimentation, and critical thinking process. Di dalam Discovery Learning, itu siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif terlibat dalam proses eksplorasi dan penemuan. Nah, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan juga konseptual. Dalam model pembelajaran Discovery Learning, ini guru memegang peran penting sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses eksplorasi dan penyelidikan. Guru tidak hanya memberikan informasi secara langsung, melainkan membimbing siswa untuk berpikir kritis, menemukan pertanyaan, dan mengembangkan hipotesis, serta menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman belajar yang telah dilakukan oleh mereka. Selain itu, guru juga berperan sebagai perancang aktivitas belajar yang menantang dan bermakna dengan menyediakan sumber belajar, alat bantu, serta situasi problematik yang mendorong proses untuk dilakukannya penemuan. Selama kegiatan berlangsung, guru itu mengamati dan menilai proses belajar siswa, memberikan umpan balik yang membangun, serta memotivasi mereka agar aktif, percaya diri, dan juga tidak takut untuk mencoba. Dengan demikian, meskipun siswa menjadi pusat dalam pembelajaran, peran guru tetap krusial dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan rasa ingin tahu siswa. Nah, selanjutnya terdapat sinteks dari Discovery Learning Model sendiri. Itu terdapat 6. Yang pertama ada stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan juga generalization. Untuk stimulation sendiri, di sini guru memberikan rangsangan awal agar siswa tertarik dan terdorong untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua ada problem statement. Ini siswa dibimbing untuk merumuskan permasalahan berdasarkan fenomena atau situasi yang disajikan. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini siswa melakukan pengamatan, eksperimen atau penggalian informasi untuk menjawab permasalahan. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Di sini siswa menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Dan yang kelima ada verification, yaitu siswa membandingkan hasil dari eksperimen dengan teori atau hipotesis awal yang telah mereka buat. Kemudian yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Nah, di sini siswa itu menyusun kesimpulan berdasarkan data dan diskusi dari kelompok. Oke, selanjutnya terdapat skenario dari Discovery Learning Model sendiri. Nah, di Discovery Learning Model skenario ini sudah lengkap dengan 6 sinteks yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi. Terus terdapat 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluan ini dilakukan selama 10 menit, inti dilakukan selama 60 menit, dan juga penutup dilakukan selama 10 menit. Jadi total dari waktu yang dibutuhkan yaitu 80 menit atau 2 jam pembelajaran. Untuk informasi atau tulisan yang lebih jelas, bisa scan barcode di sini ya. Oke, jadi yang pertama di sini ada kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit. Nah, di sini untuk kegiatannya sendiri terdapat 7 kegiatan. Yang pertama yaitu guru mengucapkan salam pembuka seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, apa kabar, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi di sini seperti untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya ya. Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa satu persatu. Jadi di sini guru sebelum melakukan pembelajaran itu mengecek dulu partisipasi siswa atau absensi siswa. Oke, selanjutnya di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi guru itu menjelaskan mengenai apa sih tujuan yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini gitu. Kalau di skenario saya sendiri itu
pembelajarannya yaitu identifikasi asam basa pada beberapa sampel tanah. Jadi untuk tujuannya itu seperti menentukan konsep pH sebagai ukuran sifat keasaman atau kebasaan suatu zat, mengelompokkan zat atau tanah ke dalam kategori asam, basa, atau netral, dan yang ketiga menganalisis pengaruh pH tanah terhadap pertumbuhan dan kehidupan organisme. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di sini itu guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab untuk mengingatkan kembali tentang pH, asam, dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kehidupan ini kita sering mendengar tentang tanaman yang tumbuh subur di satu jenis tanah, tetapi ada juga tanaman yang tampak kurang sehat atau bahkan sampai mati di tanah lainnya. Nah, kalian tahu nggak apa yang menyebabkan perbedaan tersebut seperti itu? Kemudian ditambah lagi, tahu gak sih kalau ternyata pH tanah itu dapat mempengaruhi seberapa baik tanaman dapat tumbuh seperti itu. Jadi di situ kita memberikan acuan gitu untuk materi pembelajaran kali ini tuh seperti ini loh, kayak gitu. Untuk kegiatan selanjutnya itu guru menjelaskan mekanisme pembelajaran. Seperti kalian akan bekerja dalam kelompok, melakukan eksperimen dan mencatat hasil pengamatan. Setelah itu kita akan diskusi untuk menyimpulkan hasilnya. Nah, di sini masuk dari kegiatan inti yang dilakukan selama 60 menit. Untuk kegiatan inti, ini terdiri dari 6 sinteks yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, di sini guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, kayak dibagi langsung gitu, atau mungkin mereka mencari sendiri kelompok yang mereka inginkan. Kemudian untuk selanjutnya di sini guru menunjukkan video singkat tentang fenomena permasalahan pada tanah. Jadi di sini guru itu memberikan siswa video singkat yang ditayangkan dalam proyektor untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya di sini masuk dalam problem statement atau identifikasi masalah. Nah, di sini guru itu membimbing peserta didik untuk menyusun rumusan masalah berdasarkan tayangan video tadi. Nah, untuk siswanya sendiri itu berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan hipotesis dengan bimbingan guru. Kayak, anak-anak, mari kita cari tahu atau memberi rumusan masalah pada video yang telah kita lihat tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya ada problem statement atau identifikasi masalah yang dilakukan selama 10 menit. Jadi di sini guru itu membimbing peserta didik untuk menyusun rumusan masalah berdasarkan tayangan video. Seperti, anak-anak, mari kita susun rumusan masalah yang kita lihat dari video tadi ya, seperti itu. Jadi di sini siswa juga berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan hipotesis dengan bimbingan oleh guru. Nah, selanjutnya ada data collection, ini dilakukan selama 20 menit. Untuk di sini, guru itu membagikan lembar kerja atau LKPD, alat dan bahan percobaan, seperti larutan uji, kemudian ada air suling, kertas lakmus atau indikator universal, dan juga gelas plastik. Nah, di sini guru itu meminta peserta didik agar membaca langkah kerja yang tertera pada LKPD. Jadi kalian untuk praktikum kali ini, kalian bisa baca langkah kerja pada LKPD yang sudah ibu bagikan ya, seperti itu. Untuk rumusan masalah yang telah kalian identifikasi dan juga hipotesis, bisa ditulis dalam LKPD tersebut, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga guru memantau kelompok saat percobaan dan memastikan peserta didik itu mencatat hasil percobaan. Selanjutnya ada data processing, ini dilakukan selama 10 menit. Jadi, di kegiatan data processing ini, guru membimbing siswa untuk menganalisis data. Jadi seperti kelompokkan tanah berdasarkan sifat asam basa. Tadi kan siswa udah menentukan tuh, ini tanah ini sifatnya asam, tanah ini sifatnya basa. Nah, itu guru itu meminta untuk mengelompokkan gitu atau menganalisis. Selanjutnya ada verification. Nah, di sini untuk verification sendiri itu dilakukan selama 10 menit. Jadi, guru itu menjelaskan konsep pH dari skala 0 hingga 14. Jadi, pH 0 sampai 6 tuh gini, pH 7 gini, seperti itu. Dan di sini siswa itu membandingkan hasil simulasi dengan teori ilmiah. Dan yang terakhir itu ada generalization. Nah, di sini untuk kegiatan terakhir ini guru itu memandu siswa untuk menyimpulkan kayak anak-anak, dari kegiatan yang telah kita lakukan, kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah dilakukan.
Nah, kemudian di sini peserta didik itu menyusun kesimpulan tertulis mengenai apa yang telah mereka lakukan tadi. Untuk selanjutnya terdapat kegiatan penutup, ini dilakukan selama 10 menit. Jadi siswa ini diajak guru untuk mereview kembali nih proses pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bentuk refleksi. Seperti, oke, dari pembelajaran tadi apa yang kalian bisa ketahui? Seperti itu. Kemudian sebelum menutup sesi, ini guru memberikan apresiasi atas partisipasi seluruh siswa dan mengakhiri dengan salam perpisahan atau salam penutup. Di sini seperti kayak, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama-sama pada hari ini. Kita bisa tahu apa yang tidak kita tahu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di minggu depan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada asesmen identifikasi pH asam basa. Nah, di sini untuk informasi lebih lanjut bisa scan barcode yang ada di sini ya. Yang pertama yaitu tujuan asesmen. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama ada menilai pemahaman siswa terhadap konsep pH. Kemudian yang kedua ada menilai keterampilan proses sains seperti menimbang, mengukur, dan menginterpretasikan data. Yang ketiga ada menilai sikap ilmiah seperti ketelitian, tanggung jawab, dan kerjasama saat bekerja di laboratorium. Untuk selanjutnya ada jenis asesmen. Jadi jenis asesmen yang digunakan pada model pembelajaran ini terdapat 3. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, yang kedua ada penilaian keterampilan, dan yang terakhir ada penilaian sikap. Untuk tekniknya sendiri, yang pertama yaitu penilaian sikap, itu terdapat 4 aspek yang diamati. Yang pertama ada ketelitian, ketepatan membaca pH, tanggung jawab, juga kerapian dalam bekerja. Nah, untuk perilaku yang diharapkan itu seperti menimbang tanah dengan tepat sesuai ukuran, membaca warna indikator dan mencocokkan dengan skala pH yang diteliti, menyelesaikan tugas praktikum sampai selesai tanpa mengandalkan orang lain, dan yang terakhir yaitu menggunakan dan membersihkan alat setelah praktikum. Untuk di sini terdapat penilaian juga yaitu skor 3 itu baik, skor 2 itu cukup, dan skor 1 itu kurang. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini yang dinilai aspek yang diamati terdapat 5 penilaian. Yang pertama ada ketelitian menimbang sampel tanah, ketepatan mengukur air suling, ketelitian mencampur tanah dan air, ketepatan membaca indikator pH, kerapian bekerja dan menjaga alat. Untuk perilaku yang diharapkan itu dapat menimbang tanah sesuai jumlah yang diminta. Karena di praktikum kali ini diminta untuk 50 gram, maka sesuai dengan 50 gram. Menggunakan timbangan dengan benar. Untuk skor 3 itu menimbang tanah tepat sesuai jumlah yaitu 50 gram dan memastikan akurasi alat timbang. Kemudian untuk skor 2 yaitu menimbang tanah dengan ketidaktepatan kecil, kurang lebih 5 gram atau ragu-ragu saat membaca skala. Dan untuk skor 1 yaitu menimbang jauh dari jumlah yang diinginkan. Jadi contohnya di LKPD itu diminta untuk menimbang 50 gram, tapi ternyata mereka hanya menimbang sebanyak 23 gram. Itu kan kayak jauh banget gitu ya. Itu akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya ada ketepatan mengukur air suling. Nah, di sini untuk perilaku yang diharapkan sendiri yaitu mengukur air suling dengan gelas ukur dan memperhatikan posisi mata sejajar batas meniskus. Nah, untuk di sini itu diminta mengukur air suling sebanyak 200 ml. Untuk skor 3 yaitu mengukur air dengan volume tepat, memperhatikan batas meniskus dan tidak tumpah. Kemudian untuk skor 2 yaitu mengukur air kurang tepat, kurang lebih 5 mili, atau melihat meniskus tidak sejajar. Dan yang terakhir yaitu mengukur air tidak sesuai dengan volume atau tumpahnya tuh banyak gitu. Selanjutnya ada ketelitian mencampur tanah dan air. Nah, jadi di sini untuk perilaku yang diharapkan yaitu mencampur tanah dan air secara merata untuk menghasilkan larutan yang homogen. Untuk skor 3 yaitu mencampur larutan secara merata dengan alat bantu. Misal seperti batang pengaduk, sehingga larutan itu akan menjadi homogen gitu. Untuk skor 2 yaitu mencampur dengan kurang merata atau hanya sebagian, sehingga larutan belum sempurna homogen. Dan untuk skor 1 yaitu tidak mencampur atau asal-asalan saja. Udah dimasukin tanahnya, dimasukin air sulingnya, tapi nggak mereka campur. Jadi otomatis pH yang keluar tuh akan beda kan. Nah, itu akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya di sini ada ketepatan membaca indikator pH. Untuk
perilaku yang diharapkan yaitu membaca hasil warna kertas, lakmus atau indikator dengan teliti dan membandingkan dengan skala warna. Untuk skor 3 itu membaca warna indikator dengan seksama dan mencocokkan tepat dengan skala warna pH. Skor 2 membaca indikator dengan terburu-buru atau kurang cermat sehingga nilai pH itu juga akan meleset. Dan untuk skor 1 yaitu mengabaikan ketelitian membaca warna atau mencari hasilnya itu sembarangan gitu. Intinya kayak, oh teman-teman 7, aku juga ikut 7 deh, kayak gitu. Jadi itu akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya yang terakhir itu ada kerapian bekerja dan menjaga alat. Untuk perilaku yang diharapkan yaitu menggunakan alat dengan hati-hati, tidak membuat area kerja kotor dan membersihkan setelah selesai. Kemudian untuk skor 3 yaitu menjaga alat, tetap bersih, rapi saat bekerja dan merapikan semua alat setelah praktikum. Untuk skor 2, alat itu kurang bersih atau posisinya berantakan tapi masih dapat dikendalikan gitu. Dan untuk skor 1 itu area praktikum sangat berantakan, kotor, meninggalkan alat dan tidak mau membersihkan. Nah, selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, di sini itu menggunakan teknik tes tulis berbasis LKPD atau pertanyaan refleksis pasca praktikum. Jadi di LKPD tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Untuk pelaporan nilai sendiri itu untuk pengetahuan diambil 30% bobotnya, untuk keterampilan 40% dan untuk sikap itu 30%. Nah, dari kombinasi ketiga penilaian tersebut kita dapat nih gambaran menyeluruh tentang pencapaian belajar siswa baik dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Itu saja, demikian pemaparan saya mengenai rancangan pembelajaran dengan model Discovery Learning untuk materi asam basa yang dikaitkan dengan pH tanah. Saya berharap pembelajaran ini dapat membantu siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga kualitas tanah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next video.